Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tugas kelompok video laporan keuangan yang terdiri dari rekan-rekan saya, ada Fahri Zulmi, Ferdi Okta Pratama, Muhammad Rabani dengan saya sendiri, dan Muhammad Aldi. Nah, sini ada laporan keuangan. Laporan keuangan ada beberapa macam, terdiri dari 5 macam, seperti pengertian laporan keuangan, manfaat laporan keuangan, komponen laporan keuangan, laporan keuangan komprehensif, dan kesimpulan. Pengertian laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan adalah sumber utama informasi keuangan bagi sebagian besar pengambilan keputusan dan merupakan indikator pertama untuk mengetahui bagaimana kinerja bisnis. Membaca laporan ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi bisnis dan jika ada resiko kemungkinan masalah di masa depan. 2. Yaitu manfaat laporan keuangan. Menilai perkembangan bisnis pembuatan laporan keuangan berguna dalam program akuntansi bertujuan untuk mengetahui apakah bisnis yang dijalankan berkembang sesuai harapan atau tidak. Jika laporan mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kerugian, maka bisnis diambil kesimpulan bahwa perkembangan bisnis tidak sesuai dengan harapan pemilik bisnis. 2. Membantu pengambilan keputusan. Laporan tersebut terdiri dari data keuangan yang berguna, informasi perusahaan yang membantu dalam pengambilan keputusan, analisis yang tepat membantu perusahaan dalam melakukan identifikasi terkait kelemahan dan kekuatan perusahaan. 3. Membantu pembuatan laporan keuangan mencakup laporan laba rugi neraca yang mewakili kinerja keuangan historis perusahaan selama periode tersebut. Informasi keuangan tersebut berguna untuk melaporkan kepada pemegang saham, kreditur, manajer, dan pemangku kepentingan lainnya agar mereka mengetahui kondisi keuangan perusahaan. 4. Membantu dalam perkiraan dokumen. Ini juga memiliki peran penting dalam memberikan perkiraan tindakan keuangan ke depannya. Perusahaan menyiapkan laporan keuangan untuk memberikan perkiraan pengeluaran, pendapatan, investasi, dan pembiayaan di masa depan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Fahri Zulmi. Komponen laporan keuangan terbagi menjadi 6. Yang pertama, laporan laba rugi atau income statement atau profit and loss statement. Profit and loss statement merupakan laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan. Apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada satu periode akuntansi. Selain untuk mengetahui keuntungan atau kerugian, laporan laba rugi juga dibuat untuk memberikan informasi tentang pajak perusahaan, bahan evaluasi manajemen, dan membantu dalam pengambilan keputusan. Dan yang kedua, laporan perubahan modal, laporan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama satu periode. Pada saat awal pendirian perusahaan, sebagai pemilik perusahaan pasti menyetorkan modalnya. Selama beroperasi, tentu saja modal awal akan berubah sesuai dengan kinerjanya. Yang ketiga, laporan neraca balance sheet. Laporan neraca merupakan ringkasan posisi perusahaan yang mencantumkan aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu periode tertentu. Rumus aset sama dengan kewajiban tambah modal. Persamaan ini menunjukkan bahwa aset perusahaan yang sehat harus seimbang dengan kewajiban dan modal perusahaan. Laporan ini bermanfaat untuk para eksekutif, inventor, dan analis
agar bisa memahami kesehatan keuangan perusahaan dan umumnya terlampir bersama dua jenis laporan keuangan lainnya, yaitu laporan laba rugi dan laporan arus kas. Yang keempat, laporan arus kas. Jenis laporan keuangan yang keempat yakni laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan luar. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode yang akan datang. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan laporan keuangan bukanlah hal yang wajib dibuat oleh perusahaan, sehingga biasanya perusahaan yang membuat catatan atas laporan keuangan adalah perusahaan-perusahaan skala besar atau perusahaan yang sudah terbuka, public companies. Tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang rinci tentang hal-hal yang ada pada jenis laporan keuangan lainnya, sehingga letak catatan atas laporan keuangan ada di belakang sendiri. Dan yang keenam, keterbatasan laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan memberikan banyak informasi tentang perusahaan, mereka memiliki keterbatasan. Pernyataan tersebut terbuka untuk interpretasi dan akibatnya investor sering menarik kesimpulan yang sangat berbeda tentang kinerja keuangan perusahaannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aldi. Ini saya menjelaskan tentang elemen-elemen sebelum memasuki laporan keuangan dan laporan arus kas. 1. Aset. Aset merupakan hal-hal yang dimiliki perusahaan yang memiliki nilai yang dapat dijual atau digunakan oleh perusahaan untuk membuat produk atau menyediakan layanan yang dapat menghasilkan pendapatan. 2. Kewajiban. Pengeluaran rutin kewajiban dibagi menjadi dua jenis, yaitu kewajiban lancar yang ditargetkan untuk lunas dalam setahun, contoh pembayaran sewa, utilitas, pajak, dan kewajiban jangka panjang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun, contoh pajak penghasilan, tangguhan, dan kewajiban dana pensiun. 3. Modal. Modal atau ekuitas umumnya terdiri dari jumlah uang yang dihasilkan oleh bisnis serta dana pemilik dan pemegang saham. Lalu laporan keuangan komprehensif. Laporan keuangan komprehensif laba rugi untuk membantu melakukan prediksi di masa depan tentang profit yang akan didapat, nilai investasi yang dikeluarkan, dan kekayaan kredit. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan sama Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Oktaratama. Kali ini saya ingin membahas keterbatasan laporan laba rugi komprehensif. Di dalam keterbatasan ada 5. 1. Hasil laporan dari penghasilan dan beban tidak bisa diukur dengan handal, sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam laporan laba rugi lainnya. 2. Dalam standar akuntansi keuangan atau SAK memberikan syarat bahwa penghasilan atau beban bisa diakui kalau bisa diukur dengan handal. 3. Penghasilan atau laba yang dilaporkan akan berpengaruh dengan metode akuntansi yang digunakan, sehingga beda metode hasilnya akan berbeda. 4. Standar akuntansi keuangan atau SAK memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk memilih metode untuk menyusutkan aset tetap sesuai dengan kebijakan perusahaan yang telah disetujui. 5. Hasil dari perhitungan penghasilan dan beban diharuskan melibatkan pertimbangan dari pihak manajemen. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur laporan laba rugi komprehensif. 1. Penghasilan adalah adanya kenaikan manfaat ekonomi dalam periode waktu tertentu yang ditandai dengan kenaikan aset neto, ekuitas dalam bentuk penambahan aset, dan penurunan hutang yang dihasilkan dari bisnis perusahaan bukan dari pemilik modal. 2. Beban adalah adanya penurunan manfaat ekonomi dalam waktu periode tertentu yang menyebabkan aset neto ekuitas menjadi berkurang dan beban utang semakin bertambah. Ya, selanjutnya dari kesimpulan materi laporan keuangan kali ini adalah laporan keuangan merupakan sumber informasi utama keuangan bagi sebagian besar pengambilan keputusan dan merupakan indikator untuk mengetahui bagaimana kinerja bisnis pada perusahaan 1 tahun periode berikutnya. Baik, sekian dari hasil presentasi kami.
Bila ada kata-kata salah ataupun kecepatan dalam pembahasan tersebut, mohon dimaklumi.